Pagi hari sebelum pergi bekerja, Ezra menyempatkan waktunya untuk bermain dengan Ken di halaman samping. Keina menghampiri sang suami dengan membawa dot susu, karena baby Ken sudah haus tadi. Ini susunya, ucap Keina. Ezra mengambil susu itu di tangan Keina lalu menyusui baby Ken sembari duduk bersama dengan Keina. Ken sangat tenang jika bersama dengan ayahnya, sebaiknya kau bawa saja dia kerja, ucap Keina asal, seketika Ezra menatap Keina dengan terpelongo. Kau yakin? Apa kau tidak sabar lagi untuk mengurus Ken? Tanya Ezra. Keina tertawa mendengarnya. Padahal ia hanya bercanda tapi suaminya ini malah menganggap serius apa yang ia katakan tadi. Karena Keina tertawa, Ezra sadar jika dirinya sedang dikibulin oleh sang istri. Kau ini, aku kira kau serius sayang, aku sampai panik, ucapnya. Ezra menghela napas lega. Kau percaya jika aku benar seperti itu? Tanya Keina. Ezra menggelengkan kepalanya. Cuma aku tadi berpikir, mungkin kau bosan seharian di mansion bersama dengan Ken. Mungkin kau butuh suasana baru, ucap Ezra. Keina tidak merasa seperti itu. Kau berlebihan, aku hanya bercanda tadi, sanggah Keina. Ia menyesal sekarang mengatakan hal tadi. Dan lihat, sekarang Ezra malah berpikir yang lain-lain di luar dugaannya sama sekali. Bagaimana kalau kau ikut aku kantor, setelah jam makan siang kau boleh pulang, sarannya. Keina tidak mau seperti itu. Lebih baik aku di mansion saja, di sini ramai ada ibu, mama dan juga Gea serta Biita. Aku juga tidak akan kesepian, mereka juga selalu bermain dengan Ken. Kau yakin? Tanya Ezra. Keina mengangguk mantap. Begini, jika kau bosan atau lelah katakan saja kepadaku. Jangan dipendam sendiri, ucapnya. Keina tersenyum mendengarnya. Aku serius, sayang, aku tidak mau kau stres atau banyak pikiran. Kesehatan ibu dari anak-anakku harus terjaga, kau tidak boleh sakit atau bahkan kelelahan dalam berpikir atau bahkan dalam menjaga Ken. Astaga Ezra, aku hanya bercanda saja tadi. Kau terlalu berpikir jauh. Demi kebaikanmu, sayang. Iya aku tahu, sebaiknya sekarang kau bergegas pergi. Radit sudah menunggumu di depan, kasihan dia selalu menunggumu setiap pagi. Baiklah. Ezra menyerahkan Ken kepada Keina, ia mengecup kening dan bibir Keina lalu pergi. Keina tersenyum menatap kepergian sang suami. Acara peresmian pernikahan semakin dekat. Rose dan Renata sibuk dengan wardrobe yang akan mereka pakai nanti. Sementara Keina hanya tertawa melihat kelakuan dua ibunya yang seperti anak gadis saja. Mohon sadar dirinya ibu-ibu, celetuk Keina. Renata dan Rose tertawa mendengarnya. Apaan sih Ki, kamu itu ngeledek kami terus, sahut Renata. Rose memberikan gaun berwarna biru langit kepada Gea. Kamu sudah kami anggap seperti keluarga, dan kau berhak mendapat gaun itu. Ibumu juga, dia sama seperti kami, ujar Rose. Gea terharu mendengarnya. Dari kejauhan Ita tersenyum dengan Rose yang menatap ke arahnya. Wah gaun itu sangat cocok denganmu, coba pakai, pinta Keina. Mereka sedang berada di kamar Renata dan Rose. Dan baby Ken yang tertidur di kasur, sepertinya ia tidak terusik dengan keributan para wanita itu. Gea memakai gaun itu, dan benar saja dirinya terlihat sangat cantik. Rose tahu bahwa ia tidak akan salah pilih kali ini untuk Gea dan Biita. Setelah acara percobaan wardrobe, Keina dikejutkan dengan telepon dari Ezra. Iya ada apa, sayang? Aku akan pulang sebentar lagi, ada titipan. Tanyanya, Ezra selalu saja memberi kabar saat perjalanan pulang. Siapa tahu Keina menginginkan sesuatu, mengingat dirinya sedang menyusui pasti sangat mudah lapar. Aku ingin martabak coklat ya, yang di tempat biasa, ucap Keina. Ezra mengiyakan lalu mematikan panggilan itu. Gea termenung menatap Ita, dan Rose juga Renata yang sibuk bermain dengan Ken. Keina memegang bahu Gea, ia tahu alasan kesedihan Gea. Kau baik-baik saja? Tanya Keina. Gea mengangguk mantap sambil tersenyum sangat manis kepada Keina. Tidak ada yang baik-baik saja saat mendengar cintanya akan menikah, Gea. Kau jangan bohong kepadaku, ucap Keina. Gea hanya menunduk meremas ujung pakaiannya. Aku bisa apa? Aku hanya anak pembantu, tidak seharusnya aku memiliki rasa kepadanya, ucapnya. Keina bingung harus berkata apa. Kau pasti akan menemukan pria yang baik melebihi Radit, dia hanya asisten gila yang tidak tahu apa-apa.
Kau tidak akan rugi kehilangan dirinya, ucap Keina memberi semangat. Perkataan Keina membuat Gea tertawa, karena itu adalah cacian Ezra kepada Radit. Kenapa kau tertawa? Tanya Keina. Gea menatap Keina dengan senyum tipisnya. Kau sangat mirip dengan Tuan, pantas saja kalian berjodoh. Sahut Gea. Mendengar itu membuat Keina terkekeh-kekeh saja. Sebentar lagi acara peresmianmu, pasti kau akan sangat cantik nanti, ucap Gea. Membayangkannya saja sudah membuat Gea bahagia. Saat Keina ingin berbicara lagi kepada Gea, Rose membawa Ken kepadanya. Dia haus nih, Ki. Susuin dulu ya, nanti mama ambil lagi, ucapnya. Keina tersenyum sambil membawa Ken ke dalam dekapannya. Keina bahkan jarang sekali bicara dengan Ken, karena ibu dan mama mertuanya selalu saja mengambil Ken darinya. Keina hanya menyusuinya saja, setelah itu Rose atau Renata akan mengambil darinya. Bahkan Keina sempat bersantai kala dirinya lelah digempur oleh sang suami semalaman, tapi bahkan Ken tidak menangis sama sekali ketika bersama neneknya. Wajar Ki, cucu pertama, ucap Gea. Keina mengangguk sambil tersenyum menatap Ken yang sedang minum susu sambil menatap ke arahnya, khusus 20 plus ya. Malam hari Ezra dan Keina sedang menonton televisi di kamar mereka, dengan Keina yang bersandar pada bahu Ezra. Ken tidak rewel kan? Tanya Ezra. Keina menggelengkan kepalanya sembari memakan cemilan. Mungkin dia tahu kalau dalam seminggu ini kita akan sibuk, jadi dia tidak rewel. Dan ya, dua neneknya itu sangat memanjakannya, jelas Keina. Mendengar itu Ezra tersenyum saja sambil menatap Keina. Keina lupa akan misinya malam ini, sudah lama ia ingin memberi Ezra kejutan. Keina berlalu pergi menuju walk-in closet, bahkan tidak menghiraukan teriakan Ezra yang terus memanggilnya. Ezra heran melihat tingkah Keina kali ini, ia mematikan televisi itu lalu bangkit untuk menyusul apa yang sedang Keina lakukan. Tapi langkah Ezra terhenti kala mendengar baby Ken menangis, ia memenangkan Ken yang tertidur di box bayi. Tak lama, putranya itu sudah tertidur kembali. Sayang, panggil Keina, sang pemilik nama membalikkan badan ke arahnya. Dan, dek, jantung Ezra ingin berhenti pada saat itu juga, bagaimana tidak? Keina sangat seksi dan sangat-sangat menggoda sekarang. Keina memakai lingerie berwarna merah, bahkan bagian pakaian dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Aku akan melayanimu malam ini, sampai sepuasnya, ucapnya dengan nada sangat manja. Astaga, bahkan Ezra baru dengar nada bicara Keina itu. Ezra tersenyum senang, ia meraih tangan Keina lalu menyatukan bibirnya ke bibir mungil itu dengan penuh menuntut. Keina melepas tautan bibir itu. Ia membuka kancing piyama Ezra. Lalu mendorong tubuh Ezra untuk duduk di pinggiran kasur. Apa kau akan memperkosaku, kali ini? Tanya Ezra dengan senyum smirknya, bukannya menjawab Keina justru duduk di atas pangkuan Ezra. Keina dapat merasakan milik Ezra yang mulai mengeras. Keina menyerang bibir Ezra dengan asteris yang penuh menuntut. Bahkan Ezra sampai kagum dengan gaya Keina kali ini. Saat ini Ezra sudah bertelanjang dada dan Keina masih full memakai pakaiannya. Saat nafsu sudah menguasai Ezra, Keina malah bangkit dari pangkuannya. Kenapa berhenti, sayang? Tanya Ezra dengan raut wajah kesal. Setelah itu apa lagi? Aku harus apa? Tanyanya lugu. Seketika Ezra tertawa keras. Ezra, kau ini menggemaskan, kata Ezra. Ia meraih tangan Keina lalu membuat istrinya itu berada di bawahnya. Ezra meluma bibir Keina dengan ganas, bahkan Keina sudah full naked sekarang. Lingerie yang ia pakai tadi, sudah tidak berbentuk lagi. Keina memejamkan matanya dan merintih kencang kala jari Ezra bermain di intinya. Keina terus mendesah di dalam lumata bibir yang terus beradu itu. Keina meremas spraynya kala ia mendapatkan pelepasannya, bahkan sampai lemas dengan pelepasan dahsyat itu. Ezra melepas celananya, melemparnya sembarang arah lalu mengarahkan miliknya di inti Keina. Aku akan memasukkannya, sayang. Kali ini aku akan membuatmu lemas, benar-benar lemas, ucapnya berbisik di telinga Keina. Keina meremang kala Ezra meninggalkan kiss mark di lehernya, lalu ia mendesah kencang kala Ezra memasukkan miliknya. Kau masih sama saja, sayang. Sama seperti pertama kali aku menyentuhmu, puji Ezra. Ia bergerak perlahan sambil sedikit berdesis merasakan miliknya yang terjepit di dalam.
Keina hanya mendesah kala Ezra semakin lama bergerak semakin cepat, bahkan ia tidak peduli dengan suara kulit mereka yang menyatu terdengar di seluruh kamar. Keina menarik rambut Ezra kala ia mendapatkan pelepasannya, dan Ezra belum sama sekali. Ezra membawa Keina untuk bangkit, Keina hanya pasrah dengan Ezra saja kali ini. Dengan Keina yang membelakanginya, Ezra memasukkan miliknya lalu bergerak cepat sampai membuat Keina merintih kencang sampai merem melek. Tangan Ezra yang terus meremas gunung kembar Keina, meninggalkan jejak di leher Keina, dan di punggung belakang sang istri. Ezra membawa Keina untuk berbaring tanpa melepaskan penyatuan mereka, ia bergerak semakin brutal hingga boom. Ezra mendapatkan pelepasannya, ia mengeluarkan semua cairannya di dalam milik Keina. Untungnya Keina sudah kebon, kalau tidak mungkin ia akan hamil lagi sekarang. Keina lemas tak berdaya, ia menatap Ezra dengan napas yang memburu. Istirahatlah dulu, aku akan menggempurmu lagi nanti, kata Ezra, ia memakai celananya lalu memakai pijamannya kembali. Aku akan ambil minum. Keina mengangguk saja, ia melihat kepergian Ezra dengan senyum tipisnya. Keina memakai jubahnya, karena baby Kein menangis. Oh anak mama sayang, haus ya, ucapnya, Keina membawa Kein ke dalam gendongannya. Keina merasa lelah, tapi ia juga bahagia kala melihat Kein yang tersenyum ke arahnya. Keina menyusui Kein sambil sedikit berbicara kepada anaknya, dan sedikit tertawa kala Kein justru memejamkan matanya. Ezra kembali dengan membawa air minum dan berbagai roti dan buah-buahan. Untuk apa? Tanya Keina. Ezra mengecup kening Keina bertubi-tubi. Untuk mengisi tenagamu, karena sebentar lagi aku akan menggempurmu, jawabnya. Keina memalingkan wajahnya malas. Ezra duduk di sofa sambil memeriksa tabloidnya, dan Keina meletakkan baby Kein di box bayi. Ia menghabiskan semua makanan yang dibawa Ezra tadi, sambil menatap sang suami yang terlihat fokus dengan benda petak itu. Keina duduk di pangkuan Ezra dengan apel di tangannya, ia mengarahkan apel itu kepada mulut Ezra. Lalu dengan senang hati Ezra menggigitnya lalu mereka tertawa bersama. Sudah terisi nih, tenaganya? Tanyanya. Keina mengangguk sambil bergerak di atas pangkuan Ezra. Kau sangat pandai membuatnya mengeras, bisik Ezra sambil merapikan rambut Keina yang berantakan. Milikmu saja yang baperan, disenggol aja langsung tegang, ejek Keina. Ezra tersenyum mendengarnya. Melihatmu saja dia langsung tegang sayang, tapi dia seperti itu hanya denganmu. Kaulah juru kunci juniorku, ucap Ezra. Mendengar itu membuat Keina tersenyum geli. Dan kembali terjadi pergulatan panas yang terjeda tadi, kali ini mereka melakukannya di sofa. Segala gaya sangat ingin Keina rasakan, bahkan malam itu Keina hanya pasrah kepada sang suami membawanya ke dalam kenikmatan itu. Dan baby Kein, ia selalu mendukung ayahnya, ia tidak akan menangis atau bahkan terusik dengan hal yang dilakukan orang tuanya.